Yang tinggal di rumah itu hanyalah Romo Felix. Bentar deh, kok uskupnya pengecut banget sih? Masa malah lari ke gunung? Hadapin dong dengan jantan. Di suatu malam, ia mendapatkan penampakan dari seorang malaikat. Tapi ntar aja deh ya. Tunggu gue kaya dulu. Ini bisnis masih berjalan. Banyak hutang sana sini belum dibayar. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 14 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Felix dari Nola, pelindung hewan peliharaan. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula di negara Suriah sekitar akhir abad kedua. Hiduplah seorang perwira tentara Suriah bernama Hermias. Sebagai seorang perwira, ia memiliki pendapatan yang lebih dari cukup. Sehingga ketika ia pensiun, ia memutuskan untuk menetap di kota Nola, Kekaisaran Romawi yang sekarang ada di Italia. Hermias kemudian meninggal dengan tenang di kota itu dan meninggalkan warisan kepada dua orang anak. Salah satu anaknya tersebut bernama Felix yang lahir sekitar awal abad ketiga. Tidak dijelaskan bagaimana Felix bisa percaya pada Kristus, namun ketika ia menerima warisan tersebut, pria kelahiran Nola ini persis mengikuti ajaran Yesus. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ia memberikan harta benda dan tanah warisannya kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Felix kemudian memutuskan untuk menjadi seorang imam, guys. Di bawah bimbingan Bapak Uskup Nola, Santo Maximus, ia belajar menjadi seorang imam dan kemudian dapat ditahbiskan. Romo Felix selalu menjadi asisten Bapak Uskup yang sudah tua. Walau ia tahu dekat dengan seorang uskup bisa saja membawanya pada kematian pada saat itu. Ini wajar ya guys, karena seperti yang kita tahu, Kekaisaran Romawi sebelum abad keempat masih memerangi orang-orang Kristen. Semua yang berhubungan dengan Kristen dimusnahkan, benda ataupun manusia. Dan benar aja guys, tak lama setelahnya timbullah penganiayaan oleh Kaisar Decius. Ia memerintahkan seluruh tentaranya mencari orang-orang Kristen. Para tentara kemudian mendatangi kediaman uskup, tetapi mereka tidak menemukan Uskup Maximus karena ia terlebih dahulu meloloskan diri ke daerah pegunungan. Yang tinggal di rumah itu hanyalah Romo Felix, sehingga ia pun ditangkap dan disiksa di dalam penjara karena keteguhan imannya kepada Kristus. Bentar deh, kok uskupnya pengecut banget sih? Masa malah lari ke gunung? Hadapin dong dengan jantan. Wah, ini sebenarnya perintah Yesus sendiri loh guys. Yesus pernah bersabda seperti ini kepada murid-muridnya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Jadi ini bukan pengecut ya, Bapak Uskup sendiri juga nggak murtad. Maksud dari ayat ini ya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang besar. Karena mungkin bisa jadi kalau Bapak Uskup tidak pergi, akan timbul gejolak di tengah umat karena uskupnya ditangkap. Sehingga terjadi peperangan lokal. Begitu guys. Oke, lanjut ya. Setelah menderita penyiksaan selama beberapa waktu, suatu kejadian mengejutkan terjadi dalam hidup Romo Felix. Di suatu malam, ia mendapatkan penampakan dari seorang malaikat. Malaikat itu lalu menuntun dan membawanya melarikan diri dari penjara. Kalau dipikir-pikir mirip ya guys, kisahnya seperti waktu malaikat membantu Santo Petrus keluar dari penjara. Kalau teman-teman ada di posisi Romo Felix, kira-kira apa yang teman-teman bakal lakukan setelah bebas? Mungkin ada yang pengen istirahat dulu deh, atau juga mungkin memulihkan kesehatan. Nah, Romo Felix justru melakukan hal yang unik guys, dengan mencari uskupnya yang berhasil lolos ke pegunungan. Ketika bertemu Bapak Uskup, ia sangat sedih karena Uskup Maximus kelaparan dan jatuh sakit karena kondisi lingkungan yang dingin. Romo lalu merawat Bapak Uskup dan terus bersembunyi hingga kematian Kaisar Decius di tahun 251. Untuk beberapa saat, ia dapat hidup agak tenang sampai muncul semangat permusuhan kembali oleh orang-orang Roma kepada orang-orang Kristen. Ia harus kembali bersembunyi dalam sebuah gedung kosong lantaran dikejar-kejar oleh para tentara Romawi. Ketika para tentara Romawi mendekati gedung itu, ada sebuah laba-laba yang membuat sarang besar sehingga mereka terkecoh. Mereka menganggap gedung itu tidak dihuni oleh siapapun karena banyaknya sarang laba-laba itu.
Romo lalu bersembunyi kembali di sebuah sumur tua hingga penganiayaan berhenti sementara waktu. Ia lalu melanjutkan pelayanannya sebagai imam di kota Nola. Setelah Uskup Maximus meninggal, kursi Uskup Nola menjadi kosong dan ia diminta mengisi kursi tersebut. Namun dengan penuh kerendahan hati, ia menolak tawaran tersebut dan justru menganjurkan Romo Quintus, seorang imam yang ditabiskan 7 hari lebih awal daripadanya, untuk menjadi Uskup Nola yang baru. Romo Felix kemudian melanjutkan hidupnya dalam kesederhanaan dengan bertani dan membagikan hasil taninya kepada orang-orang miskin. Beberapa sumber mengatakan kalau Romo Felix meninggal sebagai martir di bawah penganiayaan oleh Kaisar Valerian. Namun lebih banyak sumber yang mengatakan bahwa ia hidup hingga usia tua dalam kemiskinan dan kesendirian hingga akhirnya meninggal dalam damai sekitar tahun 250 di kota Nola. Nah teman-teman, ada hal menarik yang bisa kita contoh dari kisah hidup Santo Felix, yaitu memberi. Beliau hobi dalam hal memberi guys, dan ini sudah tertanam sejak ia masih belum menjadi seorang pastor. Tapi kalau ngikutin sabda Yesus yang jualah segala milikmu itu, terus kita gimana dong makannya? Masa makan batu? Nah, ayat ini yang sering disalahartikan guys. Kita harus tahu dulu konteksnya waktu itu Tuhan ngomong ke siapa. Dalam ayat ini, Tuhan berbicara kepada pemuda yang kaya. Jadi, kalau ada bapak-bapak yang udah berkeluarga lalu meninggalkan istri anaknya dengan bilang, "Aku akan mengikuti sabda Yesus yang suruh menjual segala yang kita miliki." itu namanya ngambil ayat Alkitab dalam kesempitan. Lalu kalau begitu, apakah relevan ayat ini untuk orang dewasa? Ya tentu masih relevan dong. Selain makna harafiah, ada juga makna tersirat di balik ayat ini guys. Ayat ini memanggil kita semua ketika kita mau mengikuti Tuhan, kita tidak boleh terikat dengan segala hal duniawi yang kita punya. Apapun itu, gak harus harta. Bisa juga jabatan, kehormatan, pekerjaan, dan keterikatan-keterikatan duniawi lainnya. Justru kita dipanggil untuk menjual semuanya itu dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Tapi ntar aja deh ya. Tunggu gue kaya dulu. Ini bisnis masih berjalan. Banyak hutang sana-sini belum dibayar. Menarik nih guys. Santo Felix mengajarkan kita untuk memberi itu gak tunggu jadi kaya. Buktinya setelah ia menolak kursi Uskup Nola, ia hidup dengan sangat sederhana dalam kemiskinan. Bahkan di tengah kemiskinannya itu, ia masih bisa memberi hasil taninya kepada orang-orang yang lebih miskin darinya. Yesus sendiri juga gak bilang kan, memberilah setelah kamu menjadi kaya. Enggak toh. Nah, oleh karena itu guys, lewat kisah hidup Santo Felix, kita dipanggil untuk memberi dalam kondisi apapun. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Felix dari Nola. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Veloma!